Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran subtema 2, selalu berhemat energi. Dan kali ini kita memasuki subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum belajar, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran. Subtema 1, pembelajaran 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Ini adalah subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari padi? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Timur, Tengah, Sulawesi Selatan, Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi besar. Pertama-tama ini atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke tanah sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh bertambah hingga muncul ke permukaan. Bahan akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batang
bisa memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berkembang hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus hitam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk, diusung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, setelah membaca teks bacaan, kalian tentunya bisa menjawab pertanyaan berikut. Apa isi bacaan di atas? Di bacaan di atas tersebut membahas tentang jawaban tentang apa yang disebut isi dari bacaan. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Dan di mana tanaman tersebut dapat tumbuh. Kemudian pertanyaan nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan nah, pertanyaan tersebut lalu kamu tunjukkan kepada temanmu atau kepada orang tuamu mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang kalian bisa saling bertukar hasil pekerjaan, ya, di mana perbedaan antara jawaban temanmu dan jawaban kalian. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Antaranya yaitu beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dimanfaatkan. Mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Jadi tidak terus dimasak habis. Misalkan beberapa bibit sebagai tanaman yang akan datang. Kemudian menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk bangunan, perumahan, pabrik, dan memisahkan lahan sebagai pertanian. Juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nomor 4, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Ya, padi dapat terairi dari saluran.
Nomor 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jadi ketika kita makan harus bisa mengukur dari kebutuhan kita sampai terbuang sia-sia. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan terbantu. Nah, tugas untuk hari ini kalian membuat kalimat tanya. Kalimat tanya yang baik itu diawali dengan mana, kapan, di mana, siapa. Itu adalah cara membuat kalimat tanya diawali dengan kalimat tanya yang disebut dengan pertanyaan. Nah, kalian bisa menyebutkan 5 pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada di atas. Dari gambar ini kamu bisa membuat kalimat tanya yang diawali siapa, di mana, apa, mengapa. Kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat tanya. Tugas dikumpulkan, tulis di buku tulis kalian. Sekarang kita mengamati bahwa bumi terdiri dari pantai atau dataran rendah, juga ada dataran tinggi, ada juga pantai ya. Nah, bisa kita lihat apa yang dinamakan pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian dataran tinggi. Apa yang dinamakan dataran tinggi? Yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya digunakan untuk peristirahatan, mobil wisata, dan usaha perkebunan. Nah, sekarang apa yang dinamakan dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah masih banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Ada beberapa jenis kegiatan seperti perkebunan kelapa. Dari pengertian pantai, dataran tinggi dan dataran rendah, tentunya kalian nanti bisa mengetahui apa di pantai, lokasinya itu di mana, kemudian ciri-cirinya, kemudian sumber daya alam yang diperoleh dari pantai itu apa saja, ya, manfaat pantai dimanfaatkan manusia untuk apa saja, kemudian mata pencaharian penduduk di sekitar pantai itu apa saja. Kamu tentunya bisa mengamati dari pengertian pantai
tinggi secara rendah. Kamu bisa membuat tabel seperti ini untuk membedakan dataran pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekarang kamu tulis di buku tulis kalian dan dikumpulkan tugasnya. Ya, cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.